Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat siar dalam gelap, alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa lagi. Kali ini dalam tayangan tanya jawab offline saya. Karena memang terakhir saya mengadakan tayangan live streaming tanya jawab, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab gitu. Makanya pada malam hari ini insya Allah saya akan jawab semampu saya akan jawab semampu apa yang saya bisa begitu. Tapi alhamdulillah nih, sebelum-sebelumnya mungkin saya didampingi dua keponakan saya yang cantik-cantik, tapi berbeda untuk malam hari ini. Nah, saat ini saya ditemani oleh keponakan saya yang ganteng-ganteng. Ya. Nih sebelah kanan saya ini namanya Muhammad Ramzi Muntazir. Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman siapa, Ji? Teman-teman siar dalam gelap. Oh iya. Ramzi ini masih muda, masih SMP kelas? 9, umur 15 tahun. Oh, masih kelas 9, berarti SMP kelas 1 ya? Iya, kelas 3. Oh, SMP kelas 3? Iya, kelas 3. SMP kelas 3. Wajah SMA kelas 3. Tua ya berarti. Iya, ini Ramzi. Nah, ini ada keponakan saya juga. Oh, yang ini gemuk. Yang ini kurus, yang ini agak gemukan ini. Namanya Muhammad Amar Raihan. Ya, Raihan. Iya. Iya, salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu lagi. Ragu-ragu, maklum dia itu demam kamera. Jadi karena baru pertama, jadi agak sedikit meriang gitu loh. Tapi nggak apa-apalah, lama-lama juga insya Allah akan terbiasa dan malah ngangenin, pengen lagi di depan kamera. Ya. Nah, insya Allah Rehan ini keponakan saya, dia pengen bekerja di luar negeri. Iya, kerja di luar negeri. Iya, insya Allah. Di apa, negara mana? Insya Allah Korea Selatan. Korea Selatan. Untung bukan Korea Utara ya. Perang nanti. Iya. Coba ini apa, ngomong bahasa Korea Selatan, coba ngucap salam kepada sahabat siar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. 저는 무하마드 아말한입니다. 제 나이는 19살이고 아직 결혼 하지 않았습니다. 우리는 우스타드 하킴 바와질의 조카입니다. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. Kamsamida. Iya. Taunya Kamsamida. Itu tadi artinya apa itu, ngomong peletat-peletot begitu? Perkenalan itu. Cuma Perkenalan. apa? Yang pertama tadi itu cuma apa? Intinya sih perkenalan, nama saya Muhammad Amar Raihan gitu. Terus umur saya 19 tahun dan belum nikah gitu. Oh, belum nikah? Soalnya kalau di Korea itu perihal menikah tuh memang harus diberitahu istilahnya gitu. Oh gitu. Iya. Makanya kalau pas perkenalan gitu suka dibawa tentang status. Apakah udah nikah apa belum gitu. Rencana kerja di sana berapa lama ini? Kalau mengikuti dari sesuai pemerintah itu kontraknya per orang 4 tahun 10 bulan. Oh, 4 tahun. Oh, berarti kamu pulang ke sini udah putih, mata sipit juga jangan-jangan. Udah kayak artis Korea. Ya, nah, ya mudah-mudahan Allah mempermudah urusan mereka lah, Amin, amin. selama memang niat dan tujuannya untuk mencari kebaikan dunia dan akhirat. Oke lah, tanpa berpanjang kata lagi, saya akan coba Rehan, apa sih pertanyaan yang belum sempat saya jawab, coba di ini. Ada bacakan. pertanyaan dari Nida R. Ashifa. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menghadapi saudara atau teman yang tiba-tiba kesurupan? Oh iya. Jadi pertanyaan ini memang cukup sering ya, cara menghadapi orang-orang yang kesurupan ya, baik teman, saudara, keluarga, orang lain dan sebagainya. Yang pertama sekali sih memang kita ngelihat efek atau dampak dari kerasukan itu. Kalau dia memang ngamuk-ngamuk membahayakan jiwa baik dirinya ataupun orang lain, ya langkah pertama sih memang pegangin semua ya, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Terus yang kedua itu bacakan ayat-ayat muawizat gitu. Ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan perlindungan, pertolongan gitu, atau ayat-ayat ruqyah gitu di telinganya. Tapi jikalau di sana itu ada beberapa orang, cari yang memang
pembacaan ayat-ayat Qur'annya itu baik dan benar, ya, bisa membaca Al-Quran dengan tartil gitu. Dan juga apa namanya, pembacaan doa-doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling itu aja, dan terus itu kita lakukan. Insya Allah dengan kesabaran kita, dengan kita mohon pertolongan Allah, makhluk yang merasukinya itu akan segera keluar. Nah, bagi kita yang tidak memiliki kemampuan dalam apa ya, ilmu-ilmu agama begitu, usahakan jangan ajak dialog gitu loh. Jangan diajak dialog karena khawatirnya gitu loh. Karena pemahaman kita kurang, pengalaman kita juga nggak memadai, kita terjebak gitu dengan komunikasi makhluk yang akhirnya akan menjerat kita atau mengarahkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang bertolak belakang dari ajaran Islam. Itu kali apa jawabannya. Kalau Ramji apa Ji yang belum sempat ditanya dijawab Ji? Ya, ada dari Devli Ardi. Devi Ardi. Palembang hadir. Oh, Palembang. Dia nggak nanya berarti ya? Enggak. Cuman itu aja. Terus yang nanya coba di bawahnya ada nggak? Ada Apa tuh? dari Agus Lumarwan. Agus Lumawar. Lumawar. 40 harinya kapan tayang Pak Hakim? Oh, 40 harinya. Insya Allah sih kita udah liputan gitu. Dan segera kita akan tayangkan gitu. Iya. Jadi nggak usah khawatir. Penelusuran di tempat bekas restoran itu tetap kita lakukan dan sudah kita lakukan. Insya Allah akan kita tayangkan. Dan sedikit bocoran, terjadi adegan-adegan yang luar biasa. Iya, ikut juga ya. Kebetulan mereka juga ikut dan merasakan atmosfer liputan di lokasi yang dekat dengan Gunung Saka itu ya. Iya. Ya, apaan? Ada pertanyaan dari Siska Utami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya Tat, apakah jin korin bisa menyerupai orang dan kendaraan yang dipakai? Soalnya saudara saya pernah lihat suaminya berangkat kerja lalu balik lagi lengkap dengan motornya. Suaminya udah meninggal belum? Dia nggak ngejelasin. Kalau dia misalnya nyebut jin korin, itu berarti suaminya telah meninggal. Artinya begini, itu jin korin itu bisa menyerupai orang yang telah meninggal gitu. Jadi kalau orang yang telah meninggal itu biasanya jin korin yang suka menampakkan diri. Ya, ketika kita punya suami, kita punya istri, kita punya kakek atau nenek yang telah meninggal, tiba-tiba kok ada sesosoknya gitu loh. Itu kemungkinan besar jin korin yang menyerupai. Tetapi jikalau orang tersebut belum meninggal gitu loh, kita punya suami, istri, ibu, bapak, anak, tapi kita tahu misalnya kita punya anak lagi kerja atau lagi kuliah di luar kota gitu, tiba-tiba kok kita melihat sesosok itu gitu, anak kita yang nggak ada tinggal bersama kita gitu. Nah, itu bukan jin korin namanya, tapi jin amir. Ya, jin amir itu dia yang suka menyerupai orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi orang itu belum meninggal gitu. Nah, itu jin amir. Tapi kalau jin korin biasanya menyerupai orang yang telah meninggal gitu. Karena memang jin korin itu bertempat atau bersemayam di tubuh orang yang meninggal tadi gitu. Jadi ketika orang itu mengalami sakaratul maut dan dicabut nyawanya itu, baru jin korinnya ikut keluar gitu kurang lebihnya. Ramji, apalagi Ji? Dari Azim Gifari. Oke, Azim. Ustadz, tinggalnya di mana, Tats? Oh, tinggalnya kadang di Lampung, kadang di Jakarta, kadang juga suka pergi ke Bandung. Jadi tinggalnya di mana-mana. Bingung saya juga kalau ditanya itu tinggalnya di mana. Kalau KTP sih KTP Jakarta. Aktivitas dan kesibukan saya lebih banyak di Lampung gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ayo Ian. Ada pertanyaan dari Didit Setia. Nggak jadi live di Lampung Ustadz gitu. Live mungkin belum saya lakukan live karena kalau live itu berkaitan dengan sinyal sih ya. Iya, Lampung itu ada beberapa titik yang memang XL bagus tapi yang lain jelek gitu. Atau kebalikannya, XL buruk yang lainnya jelek. Jadi saya masih mempelajari. Tapi mudah-mudahan ke depannya itu insya Allah saya akan mengadakan tayangan-tayangan live streaming gitu. Jadi selain tanya jawab secara live, insya Allah mudah-mudahan
dalam pengungkapan mitos juga saya akan lakukan secara live streaming. Yang penting siapin aja kotanya gede itu. Karena rata-rata live streaming kalau untuk mediumisasi, untuk pengungkapan mitos itu bisa berjam-jam gitu. Kemarin aja kita liputan berapa jam itu ya? Hampir Lumayan lama. 5 sampai 6 jam. Iya 5 jam itu, tapi ditambah istirahat kan, kita ada istirahat. Dan yang masuknya juga jinnya itu 8 jin itu. Bisa dibayangkan 8 jin kita mengadakan dialog. Nah, itulah yang masih menjadi pertimbangan kami. Kira-kira kotanya itu gimana gitu kalau live-nya itu sampai berjam-jam gitu. Karena kalau mediumisasi kita nggak bisa mentaksir sih apa namanya dialognya itu sedikit atau banyak, kita nggak bisa mengira-ngira gitu. Karena semua terjadi secara spontan begitu. Ya Ji, apa Ji? Dari Rehan Fahrul. Ini Rayhan. Sebelah. Oh, ada Fahrulnya. Iya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Hakim. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, Pak Amin. Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Juga mudah-mudahan buat Rayhan juga demikian adanya, ya. Amin. Dari Rocky Zulti, saya mau nanya Ustadz, apa yang dimaksud dengan ma'rifat hakikat syariat? Apa itu? Ma'rifat. Ma'rifat hakikat syariat. Ini udah pernah dijawab belum ya? Udah ya? Pernah kayaknya, lihat coba komentar-komentar atau ini tayangan live streaming, waktu live streaming ya. Nah, itu sudah saya jelaskan tentang urutannya itu syariat, hakikat, dan ma'rifat. Memang ada sebagian ulama yang melarang kita mempelajari syariat, hakikat, dan ma'rifat gitu. Tetapi hakikatnya ketiga unsur tadi itu nggak ada yang bertentangan dengan Islam gitu. Mereka cuma istilah gitu. Syariat itu ya apa yang kita lakukan secara jasmani, ibadah-ibadah yang kita lakukan secara jasmani seperti syariat sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya itu masuk ke dalam kategori syariat gitu. Kalau hakikat itu sesuatu yang yang tersembunyi, yang dibaliknya gitu loh. Makanya kadang ada aliran-aliran tasawuf gitu, dia memang kayak menyalahgunakan makna hakikat gitu loh. Jadi ketika mereka sudah mencapai titik hakikat, maka ibadah-ibadah yang sifatnya syariat itu sudah tidak diwajibkan lagi. Nah, ini yang salah. Inilah yang bertolak belakang dengan Islam gitu loh. Jadi karena dia merasa dirinya sudah mencapai titik hakikat, jadi ibadah sholatnya tak perlu dengan gerakan. Padahal Rasulullah itu sejak diutus menjadi seorang nabi dan rasul sampai akhir hayatnya itu tetap melakukan ibadah sholat. Padahal kurang hakikatnya gimana Rasul dan kurang ma'rifatnya bagaimana Rasul gitu. Juga dengan ma'rifat, ketika seseorang sudah mencapai titik ma'rifat itu berarti pengenalan dia terhadap Allah itu sudah bisa mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Maha Rahman, maka orang yang mempelajari dan mencapai titik ma'rifat itu rasa rahman di dalam dirinya itu luar biasa, rasa cinta kasih kepada sesama, kepada makhluk-makhluk lain termasuk binatang, tumbuhan, itu rasa kasih sayangnya luar biasa. Karena apa? Karena dia telah menguasai ilmu ma'rifat gitu. Misalnya Allah yang saya pernah jelaskan itu Maha Ghafar, Ghafar itu Maha mengampun. Nah, orang yang telah mencapai titik ma'rifat itu tidak pernah pusing terhadap kesalahan orang, terhadap dirinya, itu pasti dimaafkan sama dia dengan ikhlas, tidak ada rasa dendam dalam hatinya. Jadi orang-orang yang telah mencapai titik ma'rifat itu memang memiliki akhlak atau hati yang luar biasa gitu. Dan setingkat para wali yang memang yang memiliki hati seperti itu. Artinya apa? Itu adalah buah dari keimanan, buah dari amal soleh seseorang, sehingga bisa melahirkan atau bisa mengaktualisasikan sifat-sifat dari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemarin itu telah saya jelaskan itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, Ramzi, apalagi Ji? Ada dari Raditya 1981. Ustadz, ada 2 pendapat tentang hizib yang pernah saya Hizib. dengar. Satu pendapat ada yang bilang itu pertolongan dari langit, tapi ada juga yang mengatakan itu mengundang khodam jin. Lalu menurut Ustadz Hakim sendiri gimana? Ya, hizib itu sebenarnya sih doa-doa gitu. Dan itu dua-duanya bisa terjadi. Jadi ketika kita membaca hizib itu memang pertolongan langit itu mungkin yang dimaksud dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menolong kita dengan kita membaca hizib gitu. Karena hizib itu isinya doa dan zikir gitu.
isinya itu tentang pujian-pujian kepada Allah, pujian kepada Rasul gitu, dan terakhir biasa ditutup dengan doa. Tetapi ketika kita membaca hizib dengan niatan lain gitu loh, memiliki kekuatan-kekuatan tertentu, nah itu yang kadang suka dimanfaatkan oleh makhluk sebangsa jin. Nah, oleh sebab itu ketika kita ingin mengamalkan sesuatu, kembali kepada niat dan tujuan kita gitu loh. Kalau niat dan tujuan kita tidak kita sandarkan kepada Allah, nggak mustahil makhluk-makhluk dari sebangsa jin itu akan datang dan akan mempengaruhi itu semua gitu loh. Yang pada akhirnya amalan-amalan kita nggak jauh dari tipu daya jin gitu atau makhluk-makhluk gaib. Seperti itu, Ji. Ya. Ya, Rehan, apalagi? Ada dari Love Project. Assalamualaikum Ustadz, saya punya istri, dia sakit gatal di bagian organ vitalnya, dan sekarang sampai ke muka. Awal sakitnya dari pas nikah Pak Ustadz. Apakah itu bisa jadi gangguan jin? Bisa, karena salah satu ciri orang terkena sihir kadang diawali dengan gatal-gatal di sekeliling tubuh. Dan banyak dari pengalaman saya juga, banyak penyakit-penyakit gatal itu yang memang setelah dicek di medis, di secara kedokteran itu tak terdeteksi gitu. Ternyata memang ada gangguan-gangguan dari makhluk halus gitu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dan apakah betul itu akibat gangguan sihir atau tidak lain tidak bukan lakukan ruqyah secara mandiri, dan caranya itu telah saya jelaskan dalam tayangan-tayangan saya sebelumnya. Maka coba dilihat lagi. Ya, mungkin itu saja saran dari saya. Ya, Ji. Ada dari Azim Gifari lagi nanya, Ustadz boleh gak kapan-kapan silaturahmi ke rumah? Oh, boleh. Pengen ketemu langsung. Boleh, silahkan. Ya, ke Lampung silahkan. Tapi itu dia, kalau nggak janjian resikonya saya nggak ada. Nggak tahu lagi ada di Jakarta gitu. Ya, jadi janjian dulu. Tapi ya insya Allah siapapun yang silaturahmi ketika saya ada di sini, insya Allah saya akan terima. Ya. Rehan. Ada dari Sunoko Noko. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Sunoko dari Cikande, Serang, Banten. Mohon izin ikut mengaji. Oh, boleh aja mengaji Cikande. Saya rencana itu insya Allah bulan Agustus mau mengadakan pengajian. Ya, bukan pengajian akbar sih, tapi pengajian rutin di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Ya, ada taklim di sana. Insya Allah saya akan ngisi. Dan mungkin kalau memang Allah berkenan akan disiarkan secara live. Nah, kalau mau datang silahkan itu. Ya, insya Allah bulan Agustus ya. Iya. Oke, nggak apa-apa kalau mau belajar ngaji. Ramji. Dari Delvi Ardi. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya cuma minta doanya dari Pak Ustadz supaya niat hajat saya cepat dikabulkan. Niat hajat saya cuma pengen cepat dipanggil kerja di PT Arga Karya Industri. Mohon doanya Pak Ustadz. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada Anda. Allah memberikan atau mengabulkan doa dan keinginan Anda untuk segera bekerja. Yang jelas jangan sekali-kali putus asa. Ya, tetap harus kita berusaha dan berdoa. Ikhtiar itu harus kita lakukan. Dan jangan lupa, di samping ikhtiar, ada doa yang menjadi penentu dari ikhtiar kita itu mendapat keberkahan atau tidak. Ya, Raihan. Ini menarik nih. Ada pertanyaan dari Aan Kurniawan. Saya mau bertanya, tapi nggak tahu apa yang mau saya tanyakan. Nah, jadi saya cuma nyimak saja Pak Ustadz. Nah, itu. Saya juga mau jawab, tapi saya bingung saya mau jawab apa gitu. Oke lah, lanjut Ramzi. Ada dari Erman Supriyono. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Saya mau bertanya, dulu saya pernah bermimpi surah Al-Fatihah 4 malam berturut-turut. Apakah itu ulah jin atau gimana ya Pak Ustadz? Mimpi Al-Fatihahnya seperti apa? Itu juga harus dijelaskan gitu loh. Karena memang mimpi kita itu gak semuanya berasal dari jin. Kadang Allah memberikan petunjuk juga dari mimpi gitu. Cuman dari beberapa hadis yang saya pelajari, kalau mimpi-mimpi buruk itu memang datangnya dari jin. Makanya kita disunnahkan ketika kita terbangun karena bermimpi buruk, jangan lupa untuk membaca ta'awuz 3 kali dan merudah ke samping kiri kita 3 kali juga, begitu. Tapi kalau itu isinya kebaikan, mudah-mudahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya itu beberapa tahun yang lalu pernah memuslimkan seorang manusia. Orang ini bukan jin.
Saya tanya kenapa kok Anda sampai tertarik mau masuk Islam, mau baca syahadat. Jadi sebelum saya melakukan atau membimbing dia membaca syahadat itu saya ngasih dia beberapa keraguan gitu loh untuk membuktikan kalau dia itu memang sungguh-sungguh ingin memeluk Islam. Jadi pertanyaan saya pertanyaan pahit-pahit semua gitu. Jadi awalnya itu dia bermimpi ada seseorang membacakan surah Al-Fatihah dibilang gitu. Dan dia tuh sebelumnya nggak tahu kalau itu bacaan Al-Fatihah gitu. Nah dia tahunya itu setelah mendengar pengajian di masjid. Jadi di masjid ada yang membaca, orang baca Quran gitu, diawali dengan baca surah Al-Fatihah. Dia kaget, ini kok kayaknya bacaan yang sering datang dalam mimpi saya gitu loh. Akhirnya dia coba tanya ke kawannya yang beragama Islam tentang bacaan tadi, dijelaskanlah seperti itu. Akhirnya kebetulan temannya yang diajak bertanya itu merupakan teman saya, kawan saya gitu loh. Jadi untuk lebih lanjut yuk saya bawa ke hakim gitu loh untuk memberikan penjelasan. Udah saya akhirnya memberikan penjelasan. Setelah saya berikan penjelasan tentang itu, baru dia cerita, saya ini seorang non muslim dan saya ingin menjadi seorang muslim gitu. Akhirnya ya dengan izin Allah, dengan hidayah yang Allah berikan, akhirnya saya membimbing dia untuk membaca 2 kalimat syahadat gitu. Jadi ada juga Al-Fatihah yang datang mimpi seseorang itu malah bisa jadi hidayah gitu. Dan itu kejadian nyata gitu. Lanjut. Ada dari Ahmad Ningrum. Ahmad Ningrum. Ustadz, saya Ahmad Miftahul Khair dari Sidoarjo. Ustadz, apakah nanti jin ada yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Insya Allah, kalau dia jin muslim dan jin muslim tersebut selalu bersolawat kepada Rasul, Rasul akan memberikan syafaatul uzmahnya itu. Jadi syafaatul uzmah itu memang diberikan kepada umat Rasulullah SAW, dan umatnya Nabi ada ya dari golongan manusia dan juga ada dari golongan jin. Jadi insya Allah intinya itu bersolawat, karena nggak semua umat Nabi itu mendapat syafaat. Yang mendapat syafaat adalah orang-orang yang selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ramzi Dari Andi Sahrul. Andi Sahrul. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam. Apa yang kita baca di surat kita sendiri masih ada rasa takut dalam dari kita terima kasih Pak. Apa tuh? Ulang. Assalamualaikum Pak Hakim. Apa yang kita baca Apa yang kita baca di saat kita sendiri masih ada rasa takut dalam diri. Jadi seseorang dalam diri itu ada rasa takut. Surat apa yang harus dibaca? Jadi yang pertama itu takutnya terhadap apa gitu. Karena takut itu macam-macam. Ada takut dengan makhluk, ada takut dengan binatang buas gitu. Dengan binatang berbisa gitu. Tapi intinya ketika kita ada rasa takut itu hanya kepada Allah kita mohon pertolongan gitu. Jangan lupa untuk menghafalkan, membaca dengan baik dan benar itu muawwizat. Muawwizat itu terdiri dari 2 surah sebenarnya, An-Nas dan Al-Falaq. Tetapi di hadis-hadis lain itu ditambah dengan dari keterangan yang lain ada surah Al-Ikhlas, ada ayat kursi gitu. Jadi bacalah ayat-ayat tersebut, ayat-ayat perlindungan dan pertolongan. Nah setelah kita membaca ayat-ayat tersebut, hilangkan udah, pasrah kepada Allah gitu loh. Karena dengan membaca ayat-ayat tadi secara otomatis itu kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Oleh sebab itu udah gimana takdir Allah gitu. Ya, jadi jangan ada rasa takut lagi kalau kita udah membaca seperti itu. Kalau kita masih ada rasa takut setelah kita baca itu semua, berarti sama juga kita nggak percaya dengan pertolongan Allah yang akan diberikan kepada kita atau yang akan diberikan kepada orang-orang yang memohon pertolongan kepadanya gitu. Jadi tugas kita itu, kita minta gitu. Karena memang Allah menjanjikan seperti itu, perbanyaklah minta kepadaku. Ketika kita minta, udah kita percaya sama Allah. Jangan ada keraguan lagi. Di saat kita masih ragu, masih takut gitu, agar berarti kita nggak sepenuhnya mempercayai urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, takut itu merupakan ujian yang besar yang Allah berikan dalam hidup kita. Rasa takut gitu. Sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-Baqarah gitu. Walanabluwannakum bisya'in minal khauf. Itu yang pertama.
Sungguh aku akan menguji kalian semua dengan rasa takut. Itu yang pertama kali. Dan karena rasa takut itu pula yang menyebabkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diusir dari surga. Karena apa? Adam takut dirinya tidak kekal di surga, dan Adam takut kalau dirinya tidak termasuk hamba Allah yang mulia, sehingga dia mudah terbujuk oleh rayuan iblis laknatullah. Oke, Rehan lanjut. Ini ada dari Handoro Stephen. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, ketika kita bangun tidur tiba-tiba sedih mau nangis kenapa ya? Nggak tahu. Kenapa? Habis di PHK atau gimana? Bangun, tidur. Tiba-tiba sedih, Nangis. mau menangis. Wah, saya kurang paham kalau itu. Dan saya nggak mau berspekulasi gitu. Tapi ya ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, sandarkan semua kepada Allah gitu loh. Langsung kita berdoa kepada Allah, minta diteguhkan hati. Dan yang pertama sih yang intinya tuh minta dihindari dari segala bentuk musibah gitu. Kalau itu sebagai tanda, kesedihan itu sebagai tanda akan datang sesuatu yang buruk, bala bencana atau apa, kita segera minta pertolongan. Sama seperti ketika kita ingin berpergian gitu. Kok kita rasanya was-was gitu loh, antara mau pergi enggak, ada khawatir dalam hati kita. Sedangkan kalau kita tidak pergi, ini merupakan urusan yang penting. Nah, kita sandarkan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari segala bentuk musibah, bala bencana, dan apapun yang mengakibatkan keburukan terhadap diri kita gitu. Nah, setelah itu baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Karena rasa takut itu, khawatir itu dihembuskan oleh syaitan gitu, yang kita khawatirkan seperti itu. Iya, Rehan ya. Ramzi, apa Ji? Ada dari Ade Pur BKP. BKP. Abah, saya mau tanya, bagaimana kita melindungi tempat usaha kita agar supaya terjauh dari jin-jin yang usil, jahil baik kiriman ataupun datang sendiri? Oh, Pur ini ya. Kenal ini Pur, saya ini pernah ketemu saya ini. Pur di orang mana? Harapan Indah ya, kalau yang di Cakung tuh. Kalau nggak salah daerah Harapan Indah, Bekasi. Jadi intinya ingin memulai sesuatu, awali dengan asma Allah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita mencurigai usaha kita terkena sesuatu, atau kita khawatir usaha kita terkena sesuatu, jangan lupa untuk dibacakan ayat-ayat perlindungan gitu. Jadi bisa kita sambil buka warung kita, toko kita, dan lain sebagainya, pikiran itu jangan sampai kosong. Pikiran itu harus kita isi dengan doa-doa, dengan asma Allah. Bisa sambil kita baca istighfar, baca tahlil, la ilaha illallah, atau baca takbir. Tapi awali semuanya dengan bacaan basmalah, karena basmalah itu luar biasa, buat benteng itu luar biasa gitu. Dan setelah itu, tentu dalam usaha yang kita geluti itu harus kita hindari hal-hal yang berbau haram. Jual beli haram, ada tipuan, ada yang bisa menjerumuskan yang bisa menjauhkan usaha kita dari keberkahan gitu. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang harus kita perhatikan gitu loh. Sehingga usaha kita itu terjaga dari hal-hal yang buruk gitu. Kadang seperti itu. Kita punya usaha, punya warung, punya toko gitu. Kita coba bersihkan, kita coba lindungi, tapi sistem penjualan kita itu memakai sistem-sistem yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, yang sering terjadi mungkin ya. Kita ingin membeli sesuatu dengan minta dilebihkan dari agen, dari distributor, udah lebihin dong begini. Tapi ketika kita jual ke konsumen, ketika konsumen minta dilebihkan, kita nggak kasih, bahkan kita kurangi timbangan. Nah, hal-hal itu yang bisa menyebabkan setan itu mengganggu usaha kita gitu. Terutama masalah timbangan itu yang harus kita waspadai gitu. Kalau kita jual 1 kilo, emang benar-benar 1 kilo gitu. Ya, jangan sampai jadi 900 gram dan lain sebagainya. Terus pokoknya banyaklah masalah jual beli itu yang harus kita perhatikan gitu loh. Jangan ada unsur-unsur haram di dalamnya, karena ketika kita punya usaha, punya jual beli, perdagangan dan lain sebagainya, ada unsur haram di dalamnya, kita mau bebaskan dari pengaruh jin itu sangat susah. Dan yang harus diperhatikan bahwasanya pasar itu
tempat setan kumpul itu, nongkrong itu di pasar. Pasar itu paling banyak setan. Makanya itu Allah menurunkan surah tersendiri tentang jual beli, tentang timbangan itu. Nama surahnya itu Al-Mutaffifin. Nah, itu khusus masalah itu. Karena apa? Masalah itu masalah yang sangat vital dalam ajaran kita Islam. Bahkan Nabiullah Sholeh alaihi salatu wassalam juga Allah utus ke muka bumi dalam rangka itu. Jadi umatnya Nabi Soleh itu banyak sekali kecurangan dalam jual beli. Jadi Allah mengutus Nabi Soleh untuk membersihkan itu semua. Gitu kurang lebih. Ya Pur ya, jadi harus diperhatikan itu. Kalau nggak salah Pur ini dagang mie ayam. Mie ayam apa ya? Pak Kumis kalau nggak salah namanya. Yang penting dijaga itunya Pur. Ya dari model penjualannya. Cuman intinya kalau kita ingin menjaga lokasi usaha kita dari gangguan, awali semua dengan basmalah. Dan akhiri semua dengan alhamdulillah ketika tutup itu. Apapun berapapun yang Allah berikan patut kita syukuri. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fajar Firdaus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya apa yang disebut buhul santet dan apa saja macam bentuknya. Buhul ini sudah saya jawab. Jadi bisa dilihat tayangan sebelumnya lah. Dia ikatan-ikatan itu buhul. Udah dijawab sebelumnya itu. Selanjutnya Dari Abdul Hadir Zailani. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, asal mulanya sihir di dunia ini, kenapa di dunia ini bisa ada sihir dan apakah sihir bisa sejalan dengan teknologi? Nah, ini pertanyaan bagus. Insya Allah saya akan berikan atau saya akan buat serial khusus tentang sihir. Jadi setelah saya kemarin bikin beberapa serial itu tentang iblis, ini selanjutnya mungkin saya akan bahas tentang sejarah sihir gitu. Dan apa saja yang termasuk sihir, terutama dari kata sihir itu sendiri, apa sih yang dimaksud dengan sihir? Saharo, sihir itu asal katanya itu saharo. Artinya itu remeng-remeng, sihir itu. Yang nggak ketahuan, yang remeng-remeng lah antara terang dan gelap itu sihir itu. Maka sihir itu seperti itu. Dalam ajaran kita itu, dalam ibadah puasa ada istilah sahur, makan sahur. Nah, makan sahur juga asalnya dari kata sihir itu, dari kata saharo. Karena waktu sahur itu waktu yang remang-remang gitu loh, antara hilangnya malam, datangnya waktu fajar gitu loh. Makanya sahurnya Rasulullah itu nggak lebih dari 10 menit gitu. Itu sahur itu. Keberkahan itu ada di akhir makan sahur itu sebenarnya itu, mendekati azan subuh gitu. Jadi itu nanti insya Allah saya akan buatkan serial tersendiri karena saya juga akan memberikan sebuah penjelasan lah tentang sihir, hal-hal yang berkenan dengan sihir atau keyakinan-keyakinan kita yang sementara ini ada, hakikatnya itu sebuah keyakinan sihir gitu loh, yang harus kita jauhi. Ini mungkin sesuatu yang kita nggak sadari gitu loh. Kita menganggap ada sesuatu yang mendatangkan kesialan, itu juga salah satu bentuk sihir yang memang setan berikan kepada kita gitu. Makanya nanti insya Allah saya akan berikan serial tersendiri, karena serial ini memang apa yang saya utarakan gitu, apa yang saya jelaskan itu saya coba saya sandarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sehingga apa yang saya katakan hakikatnya bukan dari saya, tetapi saya hanya menyampaikan, menyambung lidah dari Rasulullah SAW. Jadi gitu Ji, insya Allah nanti dibikin serial khusus tentang sihir karena ini penting kita ketahui. Siap. Oke, Rehan. Ada pertanyaan dari Rocky Zulti. Di dua dunia tentang misteri Dinda, jin yang mengaku sebagai manusia dan Ustadz memaparkan bahwa orang yang telah meninggal tidak akan bisa menjadi jin. Tapi jika orang tersebut belum balik, apa yang dimaksud dengan belum balik? Belum balik itu belum terkena hukum taklif gitu. Jadi dalam Islam seseorang itu ada batasan. Dia mulai terkena hukum taklif. Hukum taklif itu hukum terkena beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum taklif itu dimulai dari saat dia balik gitu. Kalau buat laki-laki itu biasanya mimpi basah, dan perempuan itu ditandai dengan datang bulan. Nah, itu masa itulah dia sudah disebut masa balik. Artinya setelah itu dia terkena hukum taklif. Dia terkena kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Islam.
sholat itu sudah menjadi kewajiban. Puasa Ramadan sudah menjadi kewajiban. Tetapi kalau kita sebelum balik masih anak-anak lah gitu. Rata-rata 1 sampai 12 tahun lah itu kita anggap sebagai yang belum balik. Nah, itu sholatnya, puasanya belum terkena kewajiban gitu loh. Kita hanya memberikan tarbiyah, pendidikan agar mereka terbiasa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh anak kita untuk mengerjakan sholat itu sejak umur 7 tahun. Nah, ketika usia 9 tahun, baru penekanan untuk melakukan sholat itu diperkeras gitu. Artinya kita boleh memberikan hukuman kepada anak kita yang usia 9 tahun ketika dia meninggalkan sholat gitu. Jadi itu sebenarnya tarbiyah gitu, agar anak kita terbiasa untuk beribadah. Nah, ketika akil balik udah tiada ampun itu. Setiap pelanggaran yang dia lakukan, istilahnya larangan yang dia lakukan, dia mendapat dosa. Dan setiap kebaikan yang dia kerjakan, dia akan mendapat pahala. Tapi khusus masalah kebaikan, sebelum akil balik pun insya Allah dicatat sebagai satu kebaikan gitu. Tapi kalau untuk sebuah kemunkaran, sebuah larangan, pengerjaan larangan itu dia masih belum mendapatkan dosa sampai akil balik tadi. Jadi yang dimaksud dengan akil balik itu seperti itu. Iya. Selanjutnya Dari Bay Ucup. Baik Ucup. Nanyanya gini masa di surga kelak kita akan hidup kalau masih ada setan? Bukannya iblis itu tempatnya di neraka dan dunia, kenapa masih bisa berkeliaran di surga? Kata siapa? Iblis berkeliaran di surga. Dia tadi baru Kata Bay Ucup. Wah, ya Cup, salah Cup. Iblis nggak ada di surga Cup. Surga itu bukan tempatnya iblis. Jadi surga itu tempatnya orang-orang yang beriman, bertakwa dan beribadah kepada Allah. Sedangkan iblis itu tidak termasuk orang yang seperti itu atau makhluk yang seperti itu. Mungkin Nabi Adam kali maksudnya, Bang. Kenapa? Mungkin maksudnya Nabi Adam kali waktu di surga. Oh gitu. Nah itu bisa. Jadi memang sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam itu iblis ada di surga. Karena saat itu iblis belum melanggar perintah Allah. Masih ada di surga. Tetapi ketika Allah perintahkan dengan satu perintah dan iblis menolak mengerjakan perintah tersebut, maka termasuk dia hamba Allah yang mendosa. Iya. Dia melanggar perintah Allah. Makanya wajar Allah usir dari surga. Gitu. Sama seperti Adam. Adam juga awalnya Allah tempatkan dalam surga, tetapi karena Nabi Adam ini melanggar perintah Allah, gitu, dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah, Adam pun pada akhirnya diusir dari surga gitu. Kalau itu yang dimaksud iblisnya di masa Nabi Adam seperti itu gitu. Jadi memang benar iblis itu ada di surga. Gitu. Tapi karena apa? Karena iblis belum melanggar perintah Allah saat itu. Tapi ketika iblis diperintahkan sujud kepada Adam, dia enggan, dia menolak, berarti kan dia melanggar perintah Allah. Makanya Allah usir dari surga. Setelah itu, iblis udah nggak bisa lagi masuk surga sampai hari kiamat nanti. Iya, karena Allah telah menetapkan tempat tinggal iblis, yaitu di neraka. Begitu kurang lebihnya. Selanjutnya, Rehan. Ini sama dari Bay Ucup. Dia ngomong itu pertanyaan pertama Pak Ustadz yang tadi barusan dijelaskan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua dari kalimat kami di ayat tersebut maupun di seluruh isi. Kok ayat mana dia nggak nyebut ayat? Kayaknya ini pertanyaan. Mungkin ngelongkap kali. Coba lihat sebelumnya deh. Pertanyaan kemarin dia ini kayaknya hal. Iya, coba yang sebelumnya. Itu nomor berapa itu? 6. Yang 5-nya coba. Coba lihat yang 5. Oh. Nah, yang Ayat di atas sudah jelas Pak Ustadz, kalau di surga itu juga ada iblis. Ayat di atas. Ayat Yang apa ini, namanya? Ada di ini. Surat Al-Baqarah kayaknya. Surah Al-Baqarah 35 sampai 36. Surah Al-Baqarah ayat yaitu cerita tentang iblis itu, iblis dan Adam itu. Ini bunyinya begini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jadi di sini memang Allah memakai kata-kata kulna. Wa qulna ya Adam. Dan kami berfirman kepada Adam gitu.
uskun anta wa zaujuka. Jadi tunggulah atau tinggallah kamu dan zaujat itu apa? Istrimu di surga. Jadi kulna na-nya di sini ya. Maksudnya gitu. Nah, kemudian di ayat 36 itu fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Jadi setelah Adam tinggal di surga bersama Hawa, fa'azalluhuma syaitan. Jadi setan itu menggelincirkan, memperdayakan mereka keduanya, syayatin. Gitu. Nah, mungkin yang ditanya ini setan kan sebelum ayat ini, kalau nggak salah di ayat sebelumnya itu iblis sudah terusir gitu dari surga. Ya, iblis sudah terusir dari surga. Ayat sebelumnya ayat 34 itu. Kemudian kok kenapa ini setan ada lagi di surga padahal pada waktu itu Nabi Adam dan Hawa masih ada di surga. Jadi begini, fa'azallahuma syaitan. Jadi setan memperdaya Adam dan Hawa itu bukan secara fisik gitu loh. Itu kalau nggak salah di surah An-Nahl telah saya jelaskan, ini ada di serial iblis saya itu. Jadi fa'azallahuma syaitan itu secara pikiran dan secara batin gitu. Jadi setan itu nggak ada di situ, nggak ada di surga, tapi dia ada di luar surga, gitu. Tapi memperdayakannya itu dengan memberikan angan-angan gitu, dengan memberikan bisikan-bisikan secara jauh gitu. Ya. Jadi setan itu bukan ada di surga, gitu. Dia tetap ada di luar surga karena sudah terusir gitu. Makanya ketika Allah telah mengusir iblis, setelah itu Allah tidak memanggil nama iblis lagi. Allah selalu memanggil dengan sebutan syaitan. Jadi Allah memanggil iblis dengan sebutan iblis itu ketika terjadi dialog. Ya. Ketika Allah mengusir iblis dari surga, Allah memanggil dia sebagai syaitan. Jadi Allah nggak pernah memanggil iblis lagi kepada iblis. Jadi Allah panggil syaitan. Makanya di sini di ayat 36 itu Allah berfirman, fa'azallahuma syaitan. Yang dimaksud dengan syaitan ini adalah iblis. Jadi iblis memperdaya keduanya, Adam dan Hawa. Jadi Allah itu nggak memanggil dengan sebutan iblis, tapi Allah memanggil dengan sebutan syaitan. Nah, yang dimaksud dengan kulna di sini, nah itu kan artinya kami. Ya. Dan kami berfirman, wahai Adam. Ya maksud gitu ya? Iya, kami Maksud itu kami. siapa? Nah, kami itu siapa? Kami itu Allah. Gitu. Jadi ayat-ayat Quran itu untuk firman Allah, untuk penyebutan Allah, bisa dia memakai domir ana, saya, aku bisa. Dan terkadang Allah juga memakai sebutan kami, gitu loh. Seperti begini, nahnu nazzalna zikra. Ya, nahnu itu artinya kami. Kamilah yang menurunkan zikra. Zikra itu adalah Al-Quran. Begitu. Jadi Allah membahasakan dirinya, zatnya itu sebagai kami. Artinya kalau kita kan dalam bahasa Indonesia, kami itu artinya banyak. Banyak. Gitu. Tetapi kami juga boleh diucapkan sendiri gitu loh. Saya misalnya minta izin gitu, Pak, kami pengen ini, bisa membahasakan diri gitu. Sebagai bahasa yang sebagai bentuk penghormatan atau bahasa halus gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh gitu, karena ayat-ayat Quran juga Allah berfirman itu kadang memakai domir nahnu gitu, dan atau domir ana gitu, saya atau bahasa kami gitu loh. Jadi intinya itu bentuk penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jadinya Ramzi. Ya, selanjutnya siapa? Jihal. Ya, Ramzi, silakan. Ada dari robot oke. Robot oke. Katanya apa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tolong bahas tentang Rogo Sukmo atau Rogo Sukma. Rogo Sukmo ini panjang ini ceritanya. Raga Sukma itu kalau secara Islam itu bukan ilmu dari Islam ya, lebih banyak dari budaya lah, dari kejawen. Jadi Raga Sukma itu kalau menurut orang katanya sukmanya itu keluar dari jasad. Padahal tidak seperti itu. Sukma atau itu nggak bisa keluar dari jasad. Tapi kalau alam fikir itu bisa. Ya, jadi kalau ini di luar Islam ya, untuk keyakinan atau paham-paham tertentu yang di luar Islam itu mereka bisa seperti itu.
pikirannya di tempat lain itu bisa, bahkan bisa melihat di tempat lain gitu. Kita lagi ngapain itu dengan kemampuan tertentu dia bisa mengetahui gitu. Ini lagi apa? Lagi kumpul sama si A, kumpul sama si B gitu. Nah itu raga sukma itu seperti itu. Raganya ada di sini, sukmanya itu bisa kemana-mana gitu. Itu yang disebut dengan raga sukma. Tapi raga sukma itu bukan dari Islam gitu. Makanya kalau kita baca dari kitab-kitab Islam itu nggak ada apa ilmu-ilmu tentang raga sukma gitu. Ya selanjutnya. Pertanyaan dari Gikon ST ini gimana bacanya ini? Ya begitu bacanya Ya. kurang lebihnya. Bagaimana deteksi sihir di rumah atau kendaraan, dan bagaimana cara memusnahkan sihir kiriman dari rumah atau kendaraan tersebut? Mohon tuntunannya Ustaz. Jadi kalau untuk mendeteksi itu memang kita harus memiliki kemampuan atau pengalaman lah di bidang itu gitu. Jadi kalau orang-orang awam mungkin agak kesulitan gitu loh untuk membedakan. Sama seperti apa ya orang yang terbiasa akan sesuatu gitu untuk membedakan antara misalnya orang-orang bengkel gitu untuk membedakan oli rem, oli mesin, oli matic gitu. Mungkin bagi kita susah untuk membedakan, tapi buat orang bengkel mah sangat mudah gitu loh. Artinya seperti itu. Yang jelas begini, ketika kita mengkhawatirkan sesuatu terjadi sihir atau gangguan-gangguan makhluk gaib, jangan lupa untuk selalu membaca ayat-ayat perlindungan itu aja. Ya, kalau untuk pendeteksian untuk mengenai itu dengan pengalaman itu insya Allah nanti akan bisa kita cari atau bisa kita dapat ilmunya dengan sendirinya. Hal-hal dunia itu juga seperti itu. Kalau kita terbiasa dengan sesuatu, kita akan paham dengan sesuatu itu gitu. Jadi begitu kurang lebihnya. Selanjutnya Ramji. Dari Asmari Ari. Ari. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya cara ruqyah diri sendiri gimana ya? Ya ini udah juga dijawab ini. Ruqyah diri sendiri udah jadi jawab juga. Jadi coba sebelum bertanya itu lihat channel-channel saya pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya gitu loh, agar nggak terjadi pengulangan pertanyaan gitu. Iya. Jadi ruqyah mandiri itu pernah juga saya jelaskan secara panjang lebar seperti itu. Selanjutnya Rehan. Ada dari Ahmad Rabiatul Huda. Pak Ustadz, saya menunggu pembahasan intuisi. Oh intuisi. Oke. Insya Allah nanti saya akan bahas tentang intuisi, ilham, firasat juga termasuk. Insya Allah saya akan bahas itu nanti. Selanjutnya Ramsi. Dari Dik Nyonyo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau jin bisa menggerakkan benda, lalu jin bisa apa tidak melukai manusia secara fisik? Misal menggerakkan benda untuk melukai atau memukul. Mohon pencerahan. Apa itu kurang paham gini? Jadi jin kan, kalau jin bisa menggerakkan benda, terus apakah jin itu bisa melukai manusia atau enggak gitu dengan cara menggerakkan benda tersebut dan kena si manusia itu. Jadi Untuk kasus-kasus tertentu sih memang mungkin itu bisa terjadi, tetapi hal itu sangat kecil kemungkinan karena sifat apa ya, rasa takutnya jin itu terhadap manusia, jadi sehingga mereka nggak bisa melakukan seperti itu. Ingat dalam ayat itu Allah sampai berulang berkali-kali di surah Yasin ada, di Al-Baqarah ada tentang kata-kata innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Ya. Kalau setan musuh kita yang nyata itu kata Allah itu berarti sudah mutlak. Betul-betul apa adanya terjadi seperti itu. Namanya musuh namanya saling bermusuhan tentu ingin saling menjatuhkan, saling melukai, saling menghancurkan gitu. Tetapi misi setan itu bukan untuk menghancurkan manusia secara fisik. Iya. Kalau memang kalau kita punya musuh, pengennya kan kita bunuh, kita hantam, kita pukul secara fisik. Tapi setan musuh kita bukan secara fisik. Makanya itu bukan menjadi target utama gitu loh. Mencekik apa gitu. Seandainya bermusuhan itu karena fisik gitu, itu mungkin banyak manusia dicekek-cekekin sama setan. Tapi itu nggak ada manfaatnya buat setan. Gitu. Karena apa? Permusuhan kita dengan setan itu dalam masalah kebaikan dan kebenaran. Jadi setan itu bermusuhan kepada kita agar kita ini jauh dari rahmat Allah, jauh dari surga, jauh dari kebaikan. Jadi permusuhannya seperti itu. Makanya yang jadi target utama setan
dalam membasmi manusia, bagaimana menjadikan manusia ingkar terhadap perintah Allah. Itu tujuan peperangan kita itu seperti itu. Jadi tujuan permusuhan kita dengan setan itu bukan tujuan fisik gitu. Jadi nggak ada kita dilukai gitu. Itu bukan jadi targetnya setan gitu. Kalau seandainya itu jadi target mereka, pasti jin-jin setan itu mereka berusaha untuk mencari kekuatan yang besar, yang pada akhirnya akan cekekin aja manusia biar pada mati semua. Tapi kan bukan itu jenisnya. Permusuhan itu bukan di situ. Permusuhan setan dengan kita itu permusuhan akidah, permusuhan kebaikan dan kebenaran. Makanya jadi target itu bagaimana setan bisa menjerumuskan manusia. Itu poin yang paling mendasar tuh di situ. Bukan bagaimana mematikan manusia atau memberi sakit manusia atau melukai manusia, itu bukan jadi target setan gitu. Jadi yang jadi target setan adalah kebaikan dan kebenaran. Bagaimana setan mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya agar menjadi teman dia nanti di neraka. Itu menjadi target utama. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau itu memang bisa aja, tapi sekali lagi itu bukan menjadi target utama bagi mereka gitu. Baik, selanjutnya dari Babai Hau. Babai Hau. Babai Hau. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana tanggapannya dengan dukun atau orang pintar yang acuannya itu seperti Nyi Roro Kidul, tapi mereka masih memakai asma Allah atau salawat Nabi dan lain-lain? Babai Hau ini Akbar ini. Nih sepupu gitu. Jadi ada praktisi memohon. Jadi tanggapannya dengan dukun atau orang pintar yang acuannya itu seperti Nyi Roro Kidul, tapi dia masih menggunakan asma Allah atau yang lain sejenisnya. Ya itu jelas talbisul haq bil batil, itu mencampur adukan antara yang baik dan yang hak dan batil, yang baik dan yang buruk gitu. Itu jelas nggak boleh dipakai gitu. Kadang seperti itulah pengkelabuan setan-setan itu kepada kita gitu. Jadi saya sendiri banyak lah mengalami gitu hal-hal seperti itu gitu. Yang hakikatnya ini adalah sihir gitu. Tetapi ada bismillah yang diucap, ada ayat-ayat Allah yang diucap. Itu kenapa kok bisa manjur yang seperti itu gitu. Bahkan kalau kita belajar ilmu-ilmu santet itu kadang ada asma Allah di situ. Itu sebenarnya adalah bentuk penghinaan terhadap ayat-ayat Allah, dan itu yang membuat setan itu kuat gitu. Yang bisa bacaan mantra tadi bisa menjadi mujarab itu karena ada bentuk penghinaan seperti itu. Sama seperti gini, kita sebagai orang muslim untuk minum ya harus diawali dengan apa? Bismillah. Tapi bagaimana kalau minuman ini adalah minuman yang diharamkan Allah, seperti bir, khamar dan lain sebagainya. Kita lagi mabok nih, minum bir. Ayo minum bir. Sebelum minum aja Bismillahirrahmanirrahim. Gimana coba? Penghinaan bener. Orang menyuri HP. Bismillahirrahmanirrahim. Itu penghinaan. Itu setan demen banget, orang-orang yang seperti itu tuh demen banget itu. Itu menghina sekali itu. Artinya apa? Ketika kita melakukan kemaksiatan diawali dengan asma Allah, setan tuh bukan kabur, malah senang. Malah senang, malah kalau perlu baca ayat-ayat yang lain di saat kita bermaksiat kepada Allah. Karena itu bentuk penghinaan terhadap ayat-ayat Allah, kesucian ayat-ayat Allah. Dan itu yang sangat digemari oleh para setan itu seperti itu. Minum khamar, baca bismillah. Itu yang paling disukai. Makanya nggak aneh jikalau ada dukun-dukun yang mencoba untuk membacakan ayat-ayat. Itu sebenarnya bentuk penghinaan gitu. Karena dia melakukan perjanjian dengan setan, tapi dia menggunakan ayat-ayat Allah. Itu penghinaan luar biasa gitu. Makanya hal seperti itu ya Akbar, Babai harus dihindari gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang selanjutnya pertanyaannya apa lagi? Dari Sadi Pamungkas. Sadi Pamungkas, oke. Assalamualaikum AA. Kok AA? Yang lain Pak Ustadz nih AA. Gak taunya dia Sadi Pamungkas tuh Sabarudin, adik saya ternyata. Masih aja nanya. Oke, apa nanyanya itu Sadi?
Mau tanya, apa bangsa jin itu bisa mati sama seperti kematian manusia? Oh iya, ini pertanyaan bagus. Jadi jin itu hampir sama seperti manusia. Mereka juga tidak kekal alias bisa mati. Sama seperti manusia tidak kekal bisa mati gitu. Namun mungkin umur jin itu jauh lebih panjang dibanding manusia gitu. Kalau manusia itu standarnya antara 60-an lah, 62 gitu. Jin bisa lebih dari itu, bisa 100 dan lebih dan lain sebagainya. Nah, salah satu dalil atau bukti tentang jin itu bisa mati. Nah, kalau kita lihat atau kita simak serial saya dalam pembahasan iblis itu, iblis meminta ditangguhkan gitu. Ya, ada bahasa tangguhkan aku ila yaumi yub'atsun gitu, sampai hari pembalasan. Nah, perkataan iblis minta ditangguhkannya itu menunjukkan kalau iblis juga punya batasan usia gitu. Makanya dia minta dipanjangkan umurnya sampai kiamat gitu. Paham ya? Jadi kalau seandainya jin itu kekal dalam arti itu nggak mati-mati selama di dunia, mungkin iblis nggak akan minta ditangguhkan gitu. Jadi dalilnya seperti itu. Jadi jin itu, setan, tetap dia akan mati pada batas waktu yang telah Allah tentukan. Tapi Yan mau nanya nih, kalau misalnya kan suka ada pernah dengar apa kayak menghancurkan jin, apa kayak menghapuskan dia itu menghapuskannya itu dari apa tuh, misalnya kayak waktu itu pernah ada yang bilang hapuskan saja dia dengan ayat-ayat suci Al-Quran, bakar dia dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Iya, sama seperti itu. Menghapus, menghilangkan, membuang, atau paling akhir bakar gitu. Iya. Jadi untuk menghancurkan jin itu dengan cara membakarnya memang. Jadi untuk membunuh lah ibaratnya itu jin, setan dengan cara membakarnya. Itu nggak mustahil terjadi. Karena memang hal itu juga pernah terjadi di zaman sahabat-sahabat Nabi, di zaman para ulama gitu. Ketika dibacakan ayat-ayat, terjadi bakaran gitu, terjadi bara api gitu. Yang hakikatnya itu adalah jin yang mati terbakar seperti itu. Padahal dari api. Hah? Padahal dari api. Iya, sama kayak ente, Ndra. Ente dari tanah. Ditimbuk tanah, aduh juga bunyinya. Iya benar. Benar. Ya, jadi walaupun jin dari api lantas dibakar api nggak mempan, ya sama aja ente dari tanah. Ane timbuk pakai tanah, aduh juga ngomongnya. Sama seperti itu. Terus? Pertanyaan dari Imam Mauludin. Apa benar istri Ustadz kenapa ada di akun YouTube Pangeran Langit? Istri? Di sini sebutannya. Oh, bukan itu. Istri saya mah ada di rumah. Jadi yang ada di channel itu mungkin mantan istri ya, karena memang saya sudah lama berpisah gitu. Kurang lebih sekitar 8 tahunan lah saya berpisah, saya dan dia menjalani kehidupan masing-masing dan kita berpisah secara baik-baik gitu. Itu sudah lama. Dan itu ya bukan istri. Karena kita telah bercerai, berpisah gitu loh. Saya sudah menikah lagi dan mantan saya juga pernah menikah lagi gitu ya, dan kita menjalani kehidupan yang udah sendiri-sendiri lah, udah nggak ada sangkut paut sama sekali gitu loh. Ibaratnya ya dia mempunyai tanggung jawab sendiri, saya juga punya tanggung jawab sendiri gitu. Jadi ini mungkin masyarakat yang belum banyak tahu tentang status seperti itu, bahwasanya dulu memang disebutnya dengan Umi, sebutan Umi ketika ada di dua dunia gitu, yang sering menjadi mediator saya juga gitu loh. Jadi saya dan Umi itu telah berpisah kurang lebih sekitar 8 tahun lah gitu. Jadi sudah cukup lama lah gitu. Dan saya dan Umi itu juga sudah menjalani kehidupan masing-masing lah, udah no problem gitu, udah nggak ada inian apa-apa gitu. Saya sudah menikah, beliau pun sudah menikah seperti itu. Oke, selanjutnya Dari Nurul Hidayati. Nurul Hidayati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, apakah jin yang jahat bisa memberi penyakit medis kepada manusia? Jadi penyakit medis itu efek gitu. Efek dari yang diperbuat setan dalam tubuh kita gitu. Dengan menurunnya imun kita itu nggak menuntut kemungkinan muncullah penyakit-penyakit baru, penyakit-penyakit medis gitu.
Misalnya orang yang diganggu makhluk gitu loh, dia dibisikkan untuk misalnya taruhlah enggan untuk makan minum gitu. Ya lama-lama bisa kena mah juga, dia bisa kena penyakit medis juga. Dia kadang kuat melek gitu, bertahan berhari-hari nggak tidur, ya akhirnya kena darah rendah gitu. Atau ya, karena faktor daya imunnya itu melemah sehingga penyakit medis pun berdatangan. Begitu jadi Ramji. Raihan, Ada dari Papeda Dingin. sepeda apa? Papeda. Oh, Papeda. Dingin. Tolong diposting masalah pembahasan ruh Ustadz, menarik sekali. Oh iya, ruh itu sesuatu yang sangat menarik dan sesuatu yang nggak pernah tuntas. Ya. Karena apa? Karena ilmu tentang ruh itu Allah hanya kasih sedikit gitu loh. Makanya kalau kita terlalu ambisi untuk mengetahui hakikat ruh, ini itu bisa terjadi polemik yang luar biasa gitu. Jadi di dalam surah Al-Baqarah itu Allah pernah berfirman begini, yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Nabi, wahai Rasul, mereka itu bertanya kepadamu tentang ruh. Jadi banyak di kalangan masyarakat di zaman Rasulullah itu bertanya kepada Nabi tentang ruh. Dan seperti biasa Nabi nggak akan menjelaskan sebelum Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anir ruh. Banyak yang bertanya kepadamu tentang ruh, wahai Muhammad. Kulir ruh, katakanlah, kulir ruhu min amri robbi. Bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku gitu. Jadi Nabi itu disuruh jawab seperti itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku berikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Jadi memang tentang ruh itu sesuatu yang sangat menarik. Karena apa? Karena nggak akan tuntas kita ngebahas itu gitu. Menarik, memang menarik. Dan di situ, tapi insya Allah saya akan coba jelaskan apa yang memang ajaran kita Islam itu menjelaskan berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ketika fase kita sakaratul maut, ruh itu dibawa kemana saja gitu, dan ruh itu disimpan di mana. Yang jelas ruh itu suci. Ya intinya begini, ruh itu suci, ruh itu nggak terkotori, tercemari oleh sesuatu yang sifatnya buruk gitu. Ruh itu suci untuk beribadah kepada Allah. Ketika ruh dimasukkan ke dalam jasad, muncullah jiwa, muncullah nafsu. Nah, disitulah berkumpul antara kebaikan dan keburukan. Ya, jadi ketika ruh dimasukkan ke dalam jasad, muncullah yang disebut dengan nafs atau jiwa atau nafsu. Gitu. Disitulah berkumpul kebaikan dan keburukan. Dan disitulah jati diri manusia yang sesungguhnya. Jadi yang disebut manusia itu adalah ketika bertemunya antara ruh dan jasad, itulah manusia. Jadi kalau ruhnya sendiri, itu bukan manusia. Atau jasad tersendiri, itu mayat namanya. Karena nggak ada ruh, nggak ada nyawa. Bukan manusia. Jadi manusia yang disebut manusia itu antara ketika ruh dan jasad bertemu, itulah manusia. Dan ini yang harus kita bahas terus tentang manusia, bukan ruhnya. Karena ruhnya itu udah tuntas. Ruh itu selalu mengesahkan Allah, selalu beribadah, selalu bersyahadat kepada Allah. Alastu rabbikum gitu. Qalu bala syahidna. Jadi Allah pernah berfirman kepada para ruh, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu bala. Ruh itu menjawab, ya, syahidna. Aku bersaksi gitu, bahwa engkau adalah Tuhanku. Jadi ikrar itu tidak akan hilang. Tapi ketika ruh bertemu jasad, muncul jiwa, disinilah bercampur baur antara kebaikan dan keburukan gitu. Antara jalan yang baik dan jalan yang benar gitu. Baru Allah turunkan agama gitu, agar menjadi aturan, agar kita itu nggak tersesat gitu. Nggak tersesat. Kita punya buku petunjuk, buku pedoman dalam hidup. Ini loh yang harus kita lalui, ini loh yang harus kita tuju. Disitulah agama. Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan para nabi gitu. Agar apa? Manusia tidak tersesat. Karena jiwa tadi itu isinya fujuroha wa taqwaha. Sifat durhaka dan sifat takwa. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, habis ya? Ya, cukup. Alhamdulillah ini sahabat Syiadan dalam gelap. Walaupun kayaknya belum semua saya jawab, tapi sedikit banyaknya lumayan lah yang saya bisa jawab. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, apa yang saya jawab itu bisa menambah ilmu kita. Amin. Yang pada akhirnya akan menambah amaliyah ibadah kita gitu. Dan saya mohon maaf jikalau ada kekurangan, kesalahan dalam jawaban, dalam ucapan, dalam tutur kata saya.
ambillah sesuatu yang baik, karena kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika terdapat kesalahan, keburukan, kekeliruan, hakikatnya itu datang dari diri saya pribadi yang dhaif, yang harus terus berusaha memperbaiki diri, belajar dan terus belajar gitu. Terima kasih buat Ramzi dan Raihan, keponakan-keponakanku. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi ilmu buat kalian, sebagai Amin. pedoman buat kalian gitu dalam kita menghadapi musuh yang tak kasat mata gitu. Oke, sahabat Syiar dalam gelap, sampai berjumpa lagi dalam channel saya, channel tanya jawab komentar offline. Iya, offline ya. Offline dalam channel offline. Oke, tetap di Syiar dalam gelap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.